Kita mesti memahami bahwa Abraham itu ada di tanah Ur, di wilayah Mesopotamia. Mesopotamia pada zaman itu merupakan peradaban yang tertinggi dan sudah ditemukan secara arkeologis bahwa di tempat di mana Abraham berada itu sudah disebut sebagai metropolis, kota, dan sudah memiliki begitu banyak perkembangan peradaban, termasuk juga tata kelola, sistem keagamaan, sistem ekonomi, bahkan juga arsitek dan desain-desain bangunan dan sebagainya. Waktu Abraham berangkat, yang menarik sebenarnya orang tuanya ikut dan keponakannya ikut. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Seharusnya anak yang mengikut orang tua, tapi ini orang tua yang mengikut anak untuk merantau, untuk pergi ke satu tempat yang dijanjikan Tuhan Allah. Apakah ada dialog antara orang tua, yaitu Terah dengan Abraham, dan disaksikan oleh keponakannya Lot. Sampai pada satu tempat, yaitu Haran. Dari Haranlah Abraham melanjutkan apa yang diarahkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dari Haran berarti dari daerah utara, kemudian dia turun ke bawah sampai ke daerah selatan, lalu masuk ke tanah Kanaan dari selatan untuk tinggal di tanah Kanaan, atau waktu itu belum disebut tanah Palestina. Nah, perjalanan iman Abraham mengalami perkembangan yang signifikan sampai kepada apa yang dinyatakan Tuhan mulai dari Kejadian pasal 12. Secara general disampaikan bahwa dari keturunannya akan lahir bangsa-bangsa, dan dari keturunannya ini memberkati bangsa-bangsa lain, dan Abraham menjadi bapa segala bangsa. Secara progresif Allah menyatakan rancangan rencana kehendaknya. Sejarah penebusan ini tidak langsung serta-merta diberikan. Jadi secara progresif di pihak Tuhan menyatakan itu kepada Abraham dalam perjalanan imannya. Ketika itu belum secara tuntas dan utuh disampaikan siapa yang dimaksud anak perjanjian itu, Abraham memiliki persepsi yang tentunya wajar, natural. Bahkan ia 2 kali sempat melakukan suatu pelarian atau meninggalkan tanah di mana ia harusnya tetap di tanah stay. Pernah pergi ke Mesir karena kelaparan, demikian juga pernah ke daerah Gerar karena kelaparan, ketemu dengan Firaun mengaku bahwa Sarah hanya saudaranya, tapi bukan berstatus suami istri. Begitu juga dengan Abimelek, dia mengaku hanya saudaranya, tidak mengaku sebagai istrinya. Jadi the whole truth is not truth, itu prinsipnya. Abraham hanya mengakui setengah kebenaran, tapi tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Karena ada ketakutan. Mengapa muncul pemikiran seperti itu? Tentunya karena Abraham mengerti bahwa seorang raja mempunyai otoritas yang sangat besar untuk meminta memiliki segala sesuatu yang berada di wilayah kekuasaannya. Sehingga kalau ia mengakui itu istrinya, dirampas, dia bisa dibunuh atau bisa terjadi perlakuan yang sangat merugikan dirinya. Upaya untuk menutupi dan mencari aman dari dua belah pihak, akhirnya Abraham mencari cara dengan cara seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan necessary evil. Kejahatan yang terpaksa dilakukan, walaupun itu dosa, demi keamanan dan kenyamanan Abraham dan Sarah. Tetapi Tuhan tidak mengendaki itu, sehingga Firaun atau Abimelek mengembalikan Sarah sebagai istri dari Abraham. Nah, peristiwa itu menjadi pembelajaran bahwa iman yang benar harus diwujudkan dengan perbuatan yang sepenuhnya benar, bukan setengah-setengah. Demikian juga di dalam konteks berkaitan dengan anak perjanjian. Persepsi atau cara pandangnya Abraham seperti cara pandangnya orang-orang lain, bahwa Sarah itu bisa meneruskan keturunan melalui budaknya kalau Sarah itu mandul. Itu adalah sebuah perspektif budaya yang tentunya tidak mudah mengubahnya. Maka ketika itu belum terjadi, sebenarnya ada yang dimulai dengan adanya sebuah usulan. Karena apa? Dari umur 75 ke umur 90, ke hampir 99, itu kan kurun waktu ya kurang lebih 24 tahun, itu kan sesuatu perjalanan iman yang panjang. Ada upaya-upaya tafsir terhadap penyataan Tuhan Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, dari keturunanmu. Nah, keturunannya tidak ada. Bisa dijadikan keturunan, jadi diadopsi. Siapa yang diadopsi? Pertama Eliezer.
Tapi Tuhan mengatakan, bukan itu, dari keturunanmu. Walaupun Eliezer itu bujangnya, bisa diadopsi menjadi anaknya, karena Abraham belum punya keturunan dari Sarah, dan Abraham tidak menikah lagi, tidak melakukan pernikahan poligami waktu itu, dan dia punya asumsi, oh ini bisa saya adopsi jadi anak saya, dan dialah yang akan meneruskan. Tuhan mengatakan, tidak, bukan itu. Ditolak semua usulan itu, bahwa adopsi itu tidak diterima dalam konstruksi itu sebagai penerima janji yang dinyatakan Tuhan. Yang kedua, cara yang kedua adalah sudah menjadi kebiasaan juga bahwa anak budak adalah anak nyonya. Maka adalah tidak sekali lagi keterpaksaan. Jadi Sarah menawarkan itu dalam konstruksi natural culture, bahwa Agar itu memang tidak apa-apa menjadi miliknya tuannya kok. Jadi itu adalah meneruskan keturunannya, tidak apa-apa. Dan cara seperti ini sampai menghasilkan Ismail. Dan tentu Tuhan juga yang memberkati kandungan Hagar, bukannya siapa-siapa. Jadi ini pembelajaran yang kedua, bahwa memang itu darah dagingnya, tapi bukan anak perjanjian. Yang tadi diadopsi. Sekarang yang kedua adalah darah dagingnya sendiri, tapi bukan anak perjanjian. Walaupun di situ benihnya Abraham, konsepsi antara Abraham dengan Hagar, tapi Hagar itu adalah budak. Hagar itu bukan orang yang dijanjikan Tuhan meneruskan keturunan Abraham, bukan anak perjanjian. Di situ pembelajarannya. Anak sendiri belum tentu anak perjanjian. Anak sendiri belum tentu itu meneruskan apa yang Tuhan rancang. Nah, itu yang kedua. Akhirnya di situ Abraham belajar lagi progresif faith-nya, jadi perkembangan imannya. Dia boleh memahami, oh ya, berarti cara dunia, prinsip dunia, tradisi dunia di dalam rancangan Tuhan itu tidak berlaku. Itu tidak diperkenan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan dunia, dan rancangan dunia itu menyimpang. Baru kemudian setelah sudah melewati itu, ya, anak Ismail sudah dilahirkan, bahkan sudah ada, Agar sudah menjadi sombong dan angkuh dan merasa diri menjadi nyonya, padahal dia bukan nyonya, dia tetap budak. Tuhan sekali lagi menyatakan bahwa yang dilahirkan dari Sarah, nah di situ kejelasannya. Yang dilahirkan dari Sarah lah yang akan menjadi anak perjanjian, anak yang dinyatakan Tuhan. Tentu umur sudah 90 untuk Sarah dan hampir 100 untuk Abraham, ini menjadi sesuatu lelucon, bukan? Bagaimana mungkin? Apakah masih ada kemungkinan terjadi konsepsi antara Hagar, antara Sarah dengan Abraham? Apakah mungkin, bisa saya katakan, spermanya Abraham dan sel telurnya Sarah itu masih sehat, masih utuh, masih baik karena usia? Maka ini menjadi bahan tertawaan, lelucon begitu. Tapi prinsip dasarnya apa? Kalau apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada, bagaimana prinsip dasar bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan ini sudah ada, hanya tinggal diperbaharui yang ada itu dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Allah sendiri, sehingga sperma dan sel telur Abraham dan Sarah itu diformulasikan sehingga tetap sehat, terjadi konsepsi, dan Tuhan katakan bahwa tahun depan Sarah melahirkan. Baru kemudian kita lihat dari mulai pasal-pasal yang berikutnya itu, kita menemukan bahwa terjadi suatu perubahan cara berpikir Abraham. Dan mulai anaknya itu ada dalam rahim dan dilahirkan, terjadi kematangan iman, kedewasaan iman. Jadi ini pelajaran bahwa orang yang percaya, orang yang dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, itu tidak serta-merta langsung dewasa, langsung matang imannya. Ada suatu progresif pengertian. Perlu adanya pengalaman-pengalaman yang bersifat eksistensialis pada diri seseorang agar ia mengerti situasi kondisi dunia yang rusak ini dan akhirnya ia menyadari. Kan maunya kita adalah begitu dipanggil langsung taat. Itu kan cara berpikir kita yang menganggap Tuhan itu mekanis. Dan cara berpikir kita yang menganggap kita seperti robot. Jadi di satu pihak Tuhan itu dinamis, mengakomodasi segala perkembangan pertumbuhan iman dari seseorang yang sebenarnya juga berjuang di dalam dunia yang berdosa. Demikian Abraham juga mengalami hal yang sama. Mulai dari ia berangkat dari Ur Kasdim ke Haran, dari Haran ke tanah Kanaan, dan seterusnya. Itu kan progresif faith imannya mengalami perkembangan. Sampai akhirnya Tuhan nyatakan dan terbukti setelah dilahirkannya Ishak artinya
tertawa, Ishak artinya juga rasa syukur yang jadi bahan leluconan. Tetapi setelah itu kita bisa lihat bagaimana Abraham mengambil keputusan-keputusan yang signifikan berkaitan dengan imannya. Bagaimana ia memisahkan antara Ismail dengan Ishak, dan bagaimana ia memisahkan antara Sarah dengan Hagar sehingga terjadi sebuah keunikan. Ini adalah keluarga Abraham, Sarah, dan Ishak. Sampai pada batasnya Tuhan menguji kembali finalitasnya, yaitu si Ishak itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan di situ terjadi substitusi dari Ishak ke kambing atau ke domba yang tersangkut, lalu disitulah persembahannya. Nah, progressive faith ini itu juga menjadi contoh bagi kita. Jadi bapak segala iman ini Abraham, itu berarti kita mengikuti jejak Abraham sebagai human being yang bukan sebagai robot. Iman kita itu bersentuhan langsung dengan konteks kehidupan kita. Misalnya begini, Rudy Silitonga pada tahun 1990 sebagai awal pertobatan, dengan Rudy Silitonga tahun 2022 itu ada perkembangan iman yang progresif, pengetahuan, perjumpaan dengan pergumulan, kesulitan, baik kesulitan teologis, kesulitan etis, kesulitan institusional, dan beragam-beragam kesulitan. Itu kan memperlengkapi pembentukan iman yang sejati, yang akhirnya nanti pada waktu-waktu diuji mengalami kemenangan-kemenangan. Demikian juga dengan Abraham. Mengapa disebut bapak orang beriman? Karena imannya bukan iman mekanis, iman yang dinamis, yang berhadapan langsung dengan konteks kepergumulan dia. Dan Tuhan tidak memarahi atau menarik keputusannya. Jadi di sini Abraham bukan tidak mempercayai Tuhan, atau menjadi ateis, atau menjadi pesimis, atau menjadi orang yang sangat tidak mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan, bukan. Tapi cara ia menafsir janji itu yang perlu diubah. Sama kalau kita baca Alkitab, kita kan dari sekolah minggu sampai sekarang, kita baca Alkitab yang sama, ayat yang sama. Tetapi perkembangan iman kita seiring dengan pengertian dan pengetahuan yang ditambahkan Tuhan kepada kita, karena kita makin lama makin tahu sepikiran, seperasaan dengan Tuhan, dan itu mengalami satu progresif pertumbuhan iman. Nah, itu yang kita pelajari dari imannya Abraham. Maka disebut bapak orang beriman karena dia menjalankan hidupnya bukan seperti robot, bukan seperti hewan yang tidak berakal budi, atau seperti tumbuhan yang ada di hutan yang tumbuh begitu saja secara mekanis akan terjadi melihat hukum alam. Tapi manusia adalah makhluk yang dinamis, dan Tuhan mengakomodasi seperti itu. Dan akhirnya Ishak dilahirkan, Ishak dibesarkan, Ishak dibimbing, dan Ishak meneruskan apa yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham. Demikian Ishak juga mengalami pergumulan yang sama sampai kelahiran Esau dan Yakub. Begitu juga dengan Yakub mengalami pergumulan iman yang sama sampai kepada anak-anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan semuanya itu akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan menghendaki kita mengikut jejaknya di dalam kemanusiaan kita yang terbatas, dan Tuhan mengakomodasi apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tidak serta-merta mengatakan, engkau Abraham sudah melakukan kejahatan, kutinggalkanlah engkau. Tidak demikian. Tuhan panjang sabar dan penuh belas kasihan. Nah, itu dulu penjelasan singkat saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan menjadi berkat. Amin.